Siapa nih yang happy karena penjualannya di bulan Lebaran itu naik drastis banget? Ada yang naik 20 sampai 200%. Atau mungkin dari kalian ada yang naiknya sampai 300%. Wah, kalau misalnya naik ke 300% sih mantep banget ya. Jadi pada bulan Maret dan April, dimana ini kan bulan puasa dan masuk ke bulan yang namanya Lebaran, itu biasanya seller-seller itu mengalami kenaikan. Memang tergantung kategori, tapi biasanya hampir semua kategori itu mengalami kenaikan yang drastis, yang dimana ini bener-bener bagus banget untuk perkembangan toko kita. Namun di bulan Mei 2024, kira-kira kenapa nih? Kok loyo atau mungkin kena mental kali ya? Padahal di bulan, ya pas bulan puasa ya, Januari, Februari, Maret, dan April itu kan udah dapet orderan yang banyak. Tapi giliran lagi sepi di bulan Mei, kalian malah ngedrop dan malah stres sendiri. Yuk kita bahas ya. Jadi buat teman-teman di sini yang jualan kategori muslim, gurih banget ya. Tapi setelah melewati bulan tersebut, kayaknya kok mulai netting nih. Duh, kok penjualan menurun ya? Kok sepi ya? Haha, memang ya, pembisnis itu tidak pernah puas. Padahal ya udah mengalami kenaikan tapi tetap aja nggak puas ketika ada penurunan. Ya wajar, namanya pembisnis. Tapi kita tidak boleh terlalu netting, negative thinking. Karena kalau misalnya kita netting terus, yang ada nanti kita malah salah mengambil langkah atau terburu-buru mengambil langkah yang padahal langkah tersebut tidak baik untuk toko kita atau mental pembisnis kita. Kita bahas yuk apa yang harus dilakukan di saat market mulai sepi seperti ini. Kalian bisa lihat toko ini, salah satu toko klien gua mengalami kenaikan di 148%, orderan di 52.777. Bulan April drop 50% karena toko libur sekitar 1 mingguan, orderan drop ke 24.485. Di bulan Mei udah mulai buka full, tapi secara data sampai tanggal 11 Mei 2024 ini udah drop sekitar 25%. Nah, yang dilihat tuh jangan penurunan orderan di saat bulan Mei-nya, tapi patokannya kita bisa lihat perbandingan saat bulan Januari dan Februari di 2024. Nah, untuk case toko ini rata-rata orderan harian di bulan Januari sampai Februari itu di 500 sampai 530 orderan per hari. Di bulan Mei 2024 itu di 550 sampai 600 orderan per hari. Jadi kalau kita compare secara data, sebelum event Lebaran, tokonya tetap progres. Kita sekarang lihat dari data per tahun 2024 dari Januari sampai April. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, tetap jauh lebih bagus kan? Even better dari 2023. Yang berarti toko ini berprogres. Nah, kadang kita sebagai seller boleh banget melihat analisa jangka pendek, tapi juga harus melihat jangka panjang dan analisa mundur. Progres yang kita lihat di tahun 2024 dari Januari sampai April 2024, ini aja udah ada kenaikan 140%. Intinya di atas 100%, yang dimana ini baru sebentar. Kita masih ada banyak waktu sampai Desember 2024. Oke? Jadi kalau kita compare penurunan di bulan Mei, kita compare dari bulan Januari dan Februari 2024. Apakah ordernya lebih tinggi daripada bulan tersebut atau tidak? Nah, ini yang jadi bahan evaluasi kita. Makanya tadi gue sempat infokan ke kalian, ketika kita adalah pembisnis, kita juga harus melihat adalah analisa jangka panjang, analisa jangka pendek, atau analisa mundur. Nah, pada case ini kita harus melihat dari analisa mundur juga, analisa jangka panjang juga. Analisa jangka panjang apalagi harus kita lakukan. Analisa jangka pendek, ini kira-kira penurunan apa yang harus gue lakukan supaya bisa sedikit ada kenaikan walaupun market lagi sepi banget. Analisa mundur, untuk dilihat sebenarnya toko ini berprogres gak sih? Nah, karena toko klien gue ini sudah berprogres sangat baik, maka dari itu gue ada analisa lebih lanjut supaya toko ini bisa makin naik lagi ke depannya. Mumpung masih di awal tahun 2024, kita masih mengejar ke Harbolnas 2024. Q1 sales boosting. Q1 yang berarti Januari, Februari, Maret 2024. Yang berarti ini jadi patokan dimana kita bisa melihat progres kita di awal tahun 2024. Gue malah happy banget kalau bisa naik. Yang gue sedih kalau Q1 saja sudah turun. So far klien gue hampir 90% tokonya itu pasti naik. Kenapa nggak 100%? Ya balik lagi, kapasitas toko, kemampuan seller, dan level tokonya itu di mana. Gue jujur banget bilang ke kalian, toko-toko klien gue yang gue handle itu nggak mungkin 100% bisa naik semua. Nggak mungkin teman-teman. Karena sekali lagi gue bilang, itu dilihat juga dari berbagai faktor. Jadi nggak mungkin 100% toko itu bisa gue naikin. Menurut gue itu adalah kebohongan atau kebullshitan yang dibuat oleh para, ya mungkin konsultan-konsultan lah ya. Itu ada di sini, kalau gue adalah konsultan yang bisa maintain dan mengurus toko online kalian, gue nggak jamin 100% toko lo pasti naik. Nah, cuman pada case ini memang hampir 90% toko klien gue ini pada naik.
ya 10%-nya lagi masih progres lah. Jadi memang semuanya itu butuh proses. Di sini gue tidak menjual janji apapun. Anyway, kita masih memiliki Q2, di mana Q1 Januari, Februari, Maret, berarti Q2 April, Mei, dan Juni. Sekarang di bulan Mei kita punya analisa Q2, di mana kita harus bisa ngebuat tokonya ini at least ketika market lagi drop, kita tetap bisa membuat dia tetap stabil, atau mungkin ada sedikit bantuan kenaikan walaupun mungkin marketnya masih berwarna merah. Nah, Q1 ini bisa untuk penentuan Q2, dan Q2 bisa untuk penentuan Q3. Nanti Q3 untuk Q4. Jadi Q2 ini jangan sampai kalian salah juga, karena ini bisa ngebuat Q3 kalian jadi semakin bagus. Jadi gue berharap kalian semua nih yang lagi pusing, lagi netting, tokonya lagi turun, kalian preparation untuk di Q2 terlebih dahulu. Dan coba kalian cross check di bulan Januari dan Februari 2024, kira-kira di compare sama bulan Mei, orderan kalian gimana? Jadi analisa mundur dulu ya. Nah, makanya gue demen banget kalau misalnya toko itu mau berprogres. Nah, memang case ini, klien gue yang tadi gue kasih lihat screenshotnya, itu udah ikut sama gue dari tahun lalu, dari Januari 2023. Jadi udah 1 tahun lebih nih klien gue nih. Makanya gue tahu banget apa yang dibutuhkan sama toko ini, progresnya seperti apa. Dan ketika lagi ada penurunan pun gue juga tahu banget harus ngapain. Toh dia sudah ikut sama gue udah hampir 1,5 tahun teman-teman. Makanya waktu di Q1 Januari, Februari, Maret, gue bener-bener babat abis biar tokonya bisa naiknya tinggi banget. Dan ya, puji Tuhannya tokonya bagus banget. Gue inget banget di tahun lalu, itu di minggu kedua stoknya udah pada habis, jadi nggak bisa jualan. Makanya di tahun ini bener-bener gue ingetin berkali-kali, jangan sampai habis ya, jangan sampai habis ya, karena gue tahu banget gue bakal babat banget tokonya. Dan ternyata, well, responnya jauh-jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Preparation Q2. Preparation apa di Q2? Of course setiap toko beda-beda ya. Cuman yang bisa gue pastikan, yang wajib banget kalian lakukan adalah untuk memperbanyak pembeli baru yang berpotensi untuk menjadi pelanggan tetap kalian. Lu bisa coba create voucher pembeli baru kalau misalnya di Shopee. Kemudian lu bisa analisa lebih lanjut, berapa banyak pembeli baru yang lu dapatkan selama 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan, agar dapat dievaluasi dan dibuat lebih banyak lagi. Pada momen ini menurut gua lu jangan terlalu pelit untuk biaya marketing. Gua rasa udah cukup lah profit yang lu dapatkan di kuartal 1. Sekarang waktunya lu fokus untuk progres toko lu di tahun ini. Selain daripada marketing internal dan iklan, tentu saja lu bisa maksimalkan dari affiliate marketing untuk produk kalian. Menentukan produk paling banyak di affiliatein juga penting banget supaya toko lu bisa berprogres juga. Ingat, kita incer pembeli baru ya, sekaligus branding toko dan produk kalian. Pembuatan voucher dan affiliate marketing ini bakal ngebantu banget. Karena gue yakin banget di Q2 ini kita harus fokus mencari pembeli baru. Karena masih banyak banget pembeli-pembeli baru yang belum pernah belanja di toko kita. Jadi udah saatnya kita eksekusi untuk tambahin pembeli baru di kuartal 2 yang akan berprogres dan berimpact kepada kuartal 3. Jadi gaskan teman-teman. Kemudian readjust ads. Kuartal 2 itu juga harus di readjust ads-nya. Banyak perubahan produk, modal, dan kata kunci yang gue ubah. Memang PR banget kerjainnya karena gue harus menyesuaikan dengan kondisi market saat ini. Makanya ini gue lagi sibuk-sibuknya banget ngurusin toko klien gue dan toko gue pribadi. Well, tapi seru banget. Saran dari gua, teman-teman bisa cross check lagi deh bener-bener mengenai iklan kalian. Karena data di bulan Mei ini merupakan data yang gue yakin udah berubah banget. Data yang kalian dapatkan dari bulan Januari, Februari, dan Maret ini berimpact di bulan Mei 2024. Jadi bener-bener gue lagi sibuk-sibuknya banget untuk ngurusin dan otak-atik iklannya biar gue perbaharui banget. Dari modalnya, bitnya, produknya, terus cara analisa gue, bener-bener gue gue ubah semua teman-teman. Mau nggak mau, karena supaya nanti berimpact di kuartal 3 jadi lebih baik. Jadi benar-benar harus gue ubah semuanya. Iklan itu tidak boleh didiemin ya teman-teman ya. Mungkin kesannya kayak, apa gunanya kita ngotak-atik iklan setiap hari? Well, tapi menurut gue kita harus otak-atik setiap hari. Karena banyak kejadian di mana iklan tidak diotak-atik, tokonya lama-lama malah ngedrop. Tapi kalau misalnya kita bisa otak-atik dengan benar, ya at least tokonya bisa naik terus. Atau ketika market lagi turun, dia masih stabil atau mungkin penurunannya tidak terlalu tajam, habis itu bisa naik lagi. Nah guys, itu adalah hal yang harus kalian ketahui dan harus yang kalian lakukan di bulan Mei 2024. Jadi menurut gua kalian gak usah terlalu netting teman-teman ya. Aduh, toko gue sepi nih, aduh toko gue ngedrop nih habis lebaran. Ya udah, kalian kan juga dapat orderan juga udah cukup banyak di bulan Januari, Februari, dan Maret. Waktunya di kuartal 2 ini kita evaluasi supaya kita bisa berkembang lagi tokonya. Jangan patah semangat dan jangan ngeluh terus kalau misalnya tokonya turun. Waktunya kita untuk evaluasi dan kita harus readjust semuanya di kuartal 2 di tahun 2024 ini.
Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat teman di sini yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Dan karena nih suka pada pelit subscribe sama like, karena gue lihat banyak banget yang tidak nge-subscribe dan banyak banget yang tidak like video-video gue. Padahal yang nonton lumayan. Coba dong jangan pelit untuk like dan tinggalkan subscribe juga. Oke guys, semoga kalian mendapatkan banyak informasi dari sini, kalian mendapatkan experience baru, mendapatkan banyak hal-hal yang menarik dan unik, dan kalian jadi lebih tenang. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi, dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau face-to-face online atau offline meeting bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Oke guys, tapi mohon maaf ya agak slow respon karena yang masuk chatnya cukup banyak, jadi mohon bersabar ya teman-teman ya. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.